TPN PBOPM minta warga pendatang keluar dari Papua Barat. TPN PBOPM minta warga pendatang keluar dari Papua Barat. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPN PBOPM Sebi Sambon mengimbau orang Jawa dan warga imigran atau pendatang untuk keluar dari Papua Barat. Selain meminta pendatang keluar dari Papua Barat, mereka juga menjamin keselamatan warga asli Papua. Sebi mengatakan tak mempercayai jaminan keselamatan seluruh masyarakat di Papua yang disampaikan oleh Polri. Menurutnya, hal tersebut adalah pembohongan publik. Sebi juga membenarkan bahwa pernyataan TPN PBOPM akan mengkampanyekan anggota militer dan orang-orang Jawa yang ada di Papua saat ini menjadi sasaran mereka. Jawa itu pengertiannya orang-orang imigran dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia karena Indonesia bilang kami adalah perusuh, jadi kami tetap akan melakukan perlawanan sampai Papua merdeka, kata Sebi. Mengenai pelibatan detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri, Sebi meragukan kemampuannya jika dilibatkan dalam operasi pengejaran dan penangkapan kelompok kriminal bersenjata KKB di tanah Cendrawasih itu. Sebi menjelaskan akan lebih banyak korban dari warga sipil di Papua yang jatuh karena kecerobohan pergerakan Densus 88. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan TNI Polri harus melakukan pengamanan di wilayah Papua. Kalau ada upaya-upaya tersebut, tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras. Sekali lagi, bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai. Jenderal Bintang 1 ini tegas mengatakan bahwa negara tak boleh kalah dengan kelompok-kelompok tersebut. TPN PBOPM sebar ancaman di Papua. Polri, negara tidak boleh kalah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPN PBOPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Hal itu disampaikan Rusdi merespon ancaman TPN PBOPM terhadap anggota TNI Polri dan orang Jawa di Papua. Prinsipnya tentunya negara tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok ini, kata Rusdi di Mabes Polri Senin 3 Mei 2021. Menurut Rusdi, pihaknya dalam hal ini TNI Polri akan melakukan antisipasi terkait setiap ancaman agar dapat menciptakan kondisi Papua yang damai dan kondusif. Yang penting sudah kita antisipasi semua. TNI Polri dan juga dibantu dengan instansi yang lainnya. Masyarakat juga di sana berupaya menciptakan Papua yang damai, Papua yang aman. Kata dia, semua aparat yang berada di Papua akan melakukan pengamanan terhadap warga sipil dari kemungkinan serangan kelompok tertentu. Kalau ada upaya-upaya penyerangan tersebut, tentunya TNI dan Polri akan berusaha keras. Sekali lagi, bagaimana menciptakan tanah Papua yang aman dan damai. Tokoh Papua, OPM, lebih banyak beri harapan palsu. Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia lebih banyak memberi harapan palsu. Hal tersebut diungkap tokoh Papua, Nick Meset, saat berbincang dengan Mata Indonesia TV Jumat 26 Maret 2021. Mereka sering mengungkapkan Papua akan merdeka pada tahun 2025. Tidak ada itu. Tidak mungkin, ujar Nick yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri organisasi tersebut. Nick mengaku meninggalkan organisasi tersebut karena sudah tidak mungkin lagi membangun Papua dengan cara mereka. Justru setelah dia meninggalkannya,
Nick lebih giat membangun Papua dengan memberi masukan kepada pemerintah Indonesia. Dia juga menilai kini banyak anak-anak dari timur Indonesia tersebut telah menjadi kesempatan yang sama dengan anak-anak lain di Indonesia. Hal tersebut sudah dilakukan di era Orde Baru karena anak-anak Papua seakan hambat untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya. Sekarang, banyak anak-anak Papua yang belajar di Amerika Serikat, Rusia, termasuk Eropa. Mantan Menhu OPM Papua bagian NKRI sudah final. Di tengah pro kontra, pembukaan perwakilan kantor organisasi Papua Merdeka di Ox, Inggris, mantan Menteri Luar Negeri OPM Nick Messet angkat bicara. Dia menyatakan Papua tidak lagi merdeka karena dunia sudah mengakui Papua atau yang dulunya bernama Irian Jaya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Masalah Papua sudah selesai sejak 19 November 1969 melalui sidang Dewan Keamanan PBB yang mensahkan bahwa Irian Barat sekarang bernama Papua adalah milik Indonesia. Sehingga mulai saat itu persoalan Papua sudah tutup buku habis dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Jadi, kata dia, bila saat ini ada persoalan masalah Papua dan memikirkan kemerdekaan itu hanya pekerjaan sia-sia yang tidak akan pernah membawa hasil. Legalitas bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Lanjut Nick, sejak ada 4 Agustus 1928, di mana saat itu Gubernur Jenderal Belanda mengakui Irian Barat Papua termasuk wilayah Indonesia. Sehingga ketika Sumpah Pemuda dikumandangkan, Irian Barat atau Papua sudah termasuk dalam Indonesia. Namun, sambungnya dalam perjalanan sejarah, Belanda menyangkal hal itu bahwa membohongi orang Papua. Belanda tipu orang Papua, mereka katakan Papua bukan bagian dari Indonesia. Padahal, kenapa seluruh dunia Belanda mengakui Papua atau Irian Barat wilayah Indonesia, ujarnya.